Saya tidak setuju ada pembuatan yayasan untuk mengelola MBG. Emangnya sekolah sudah tidak mampu? Dan inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit di atas nih. Yang duduk di sini. Tolong ya, saya dapat jatah di daerah ini ya. Tolong ya, yayasan harus buat yayasannya. Mereka rame-rame buat yayasan. Jadi kalau buat yayasan, saya pikir yayasan ini ditutup. Jangan ada yayasan-yayasan. Libatkan kantin sekolah. Fritz Alor Boy yang udah beberapa kali ke ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih Bang Fritz, mau nanya nih soal demo nih Bang. Itu demo sendiri kayak gimana Bang? Abang melihatnya demo beberapa hari ke belakang ini. Baik Bang, saya kembali lagi berterima kasih kepada Occasion, termasuk ada Bang Fahmi yang telah mengundang hadir di tempat ini untuk memberikan pendapat soal hal-hal yang terjadi di negeri kita ini. Soal demo, saya ini juga mantan demo. Pada dasarnya, pada intinya, saya sangat mendukung demo. Apalagi demo itu untuk kepentingan ratusan juta atau seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ketika ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi, menuntut kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak bagus atau pengelolaan daripada sebuah lembaga, program kerja dari pemerintah pusat yang tidak bagus, dan mahasiswa melakukan demo, saya kira hal yang wajar. Saya setuju saja untuk demo, kalau demo untuk baik. Demo untuk kepentingan orang banyak, khususnya untuk rakyat kecil, saya sepakat. Namun terkait dengan demo, hanya yang saya sentil itu ada juga orang yang menunggangi, memanfaatkan untuk melakukan atau menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi yang dibahas oleh mahasiswa. Seperti mahasiswa meminta untuk bagaimana pemerintah mengelola perekonomian kita agar lebih baik lagi. Termasuk bagaimana dengan nasib MBG ini. Nah soal MBG Abang, saya ini jujur aja, kebijakan ini kebijakan yang baik. Karena sejak kecil waktu di SD kelas 4, saya makan juga MBG. Makan siang gratis ini kami sudah menikmati di zaman Pak Soeharto. Oh, zaman Pak Soeharto. Ya, tetapi sistem pengelolaannya dan sistem pengelolaan sekarang itu berbeda. Zaman dulu kami disuruh bawa sendok, bawa piring dan bawa gelas masing-masing. Yang kedua, sekolah yang menyediakan semuanya. Jadi pas jam istirahat sekitar jam 11 atau jam 12, kita disuruh buka kantong masing-masing atau plastik masing-masing yang ada piring, lalu kita antri. Nanti sekolah yang kasih misalkan ada teh, kita minum. Jadi saat itu tidak ada masalah yang terjadi. Nah jadi di zaman dulu tuh sangat terbantu. Kenapa? Bagi orang-orang yang ekonominya kurang bagus, yang datang mungkin tidak sempat makan di rumah buru-buru atau mungkin bangun terlambat, sekolahnya jam 8 pagi mulai atau setengah 8 mulai, datang kan tidak makan. Ngantuk di sekolah orang tidak fokus Bang. Apalagi tidak bawa uang 1.000, 2.000. Yang untuk di zaman sekarang sama lah. Yang sekolah, apalagi kami ini sekolah SD, SMA ini jalan berkilometer. Saya sendiri itu 3 kilometer untuk jalan kaki. Bisa sampai ke SD saya. Untuk SMP itu bisa sekitar 5 atau 6 kilometer. Kalau ada truk, kami naik truk. Nah, untuk di sekolah kami harus tahan puasa Bang. Nahan puasa, nahan makan, yang penting meskipun mengantuk, lapar. Sebenarnya MBG ini bagus. Namun yang menjadi masalah di zaman sekarang, pengelolaan ini yang tidak benar. Sistem tata kelolanya ini buruk banget. Program yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo ini sudah benar banget. Membantu rakyat kecil yang ekonominya kasihan banget. Beda dengan orang-orang mampu yang mungkin setiap anak pergi ke sekolah dikasih 20.000 atau 30.000 tergantung ekonomi keluarga. Nah, kalau orang yang seperti anak ojek, anak petani, anak sopir angkot, ini kan pergi sekolah ada yang tidak kasih duit loh, uang makan. Saya sudah alami. Jadi ini membantu. Namun menurut saya MBG ini sebuah program yang habis terpakai. Kalau habis terpakai itu secara investasi tidak masuk. Ekonominya tidak ada. Tidak tercipta di situ. Jadi kalau misalkan ini habis terpakai, maka itu pengelolaan juga harus benar-benar baik. Jangan dijadikan sebagai ajang bisnis untuk kepentingan elit-elit di atas kekuasaan ini. Jadi menurut saya MBG ini bagus, namun dibagi-bagi, dijadikan sebagai proyek atau lahan basah bagi elit-elit. Buktinya kepala BGN dan orang-orang beberapa orang dan nama-nama ada beredar tuh. Nama beredar itu diduga tersangka. 3 orang sudah tersangka. Ada satu lagi tuh yang baru tersangka. Nah ini elit-elit loh yang punya nama, yang mungkin maaf ya dari segi gaji cukup tinggi,
Kok masih makan uang negara gitu loh. Saya melihat tuh tidak salah 260-an sekian triliun. Dana pendidikan dipangkas hanya ke sini. Efisiensi anggaran dari setiap daerah ditarik ke MBG. Tetapi pengelolaannya buruknya ngapain? Contoh Bang, untuk tempat atau dapur saja Bang, mereka harus sewa. Bukan sewa, renovasi ini habiskan 5 atau 3 atau 2 atau 4 miliar tergantung lokasinya. Itu sudah potong besar, sudah sangat terpotong anggaran begitu besar. Kenapa tidak menggunakan sekolah saja? Jadi pengelolaan ini adalah orang-orang yang mengelola MBG ini memanfaatkan momen untuk menjadikan ini sebagai proyek besar. Proyek untuk mementingkan kepentingan mereka. Jadi bentuk protes mahasiswa atau orang-orang yang peduli terhadap proyek kecil melakukan aksi, saya sepakat. Tuntut agar pengelolaan dikelola dengan baik. MBG ini dikelola dengan baik dan benar. Ambil orang jujur jadi kepala BGN atau MBG ini. Maaf, MBG. Ambil dong. Emangnya di negara kita ini sudah tidak ada orang jujur? Jangan karena ambil menjadi kepala MBG dari strukturnya sampai ke karena like in dislike. Oh, karena kemarin kamu dukung saya ya. Karena kamu ikut memenangkan, karena kamu orang dekat saya, ambil meskipun kualitasnya maaf minim banget di bawah rata-rata. Indonesia ini tidak kekurangan orang jujur. Kenapa tidak ambil dia? Jadi saya menyoroti terkait dengan MBG ini masalah pengelolaan tidak benar, buruk banget, fatal dan ini merugikan negara. Ketika mereka sudah korupsi, anggap saja mereka sementara mendukung Indonesia ini miskin. Mereka sementara memiskinkan masyarakat dan memiskin negara kita. Kapan negara kita mau maju? Jadi saya mendukung penuh teman-teman atau adik-adik saya, saudara-saudara saya, teman-teman mahasiswa, saya juga masih mahasiswa, jadi mereka yang sementara melakukan demonstrasi menuntut agar MBG ini dikelola dengan baik, ya gaspol, saya mendukung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika program ini baik untuk banyak orang, kenapa kita tidak dukung juga? Tapi yang teman-teman mendukung ini karena MBG ini dikorupsi habis-habisan. Pelaksanaannya, apalagi MBG mohon maaf, menghasilkan banyak penyakit. Banyak anak-anak yang penyakit. Keracunan gitu ya? Keracunan. Nah MBG ini untuk perubahan gizi kok menjadi penyakit. Artinya apa yang salah di sini? Terus MBG ini kenapa harus dikasih kepada seluruhnya Indonesia? Harusnya dilihat itu daerah tertinggal. Tertinggal juga dilihat masa daerah perkotaan yang anak kepala dinas ikut makan. Masa anak anggota DPRD atau legislatif atau mungkin pejabat atau pemilik proyek ikut makan, kan tidak bagus. Kalau bicara keadilan, mereka ke sekolah, orang tua kasih ada yang mungkin 20.000 untuk uang makan. Sementara anak ojek, anak sopir, anak petani, anak buruh, ada yang tidak, anak pemulung, tidak bawa uang. Ini yang dipikirkan sebenarnya. Jadi pengelolaan yang benar adalah ketika pihak MBG dari kepala sampai ke pucuk pimpinan sampai ke akar-akar mengevaluasi dong, minta data di sekolah. Kira-kira di sekolah ini ada beberapa anak yatim piatu. Berapa anak-anak orang ojek, sopir, angkut, lain sebagainya. Kayak abang bagus ya kalau sekolah itu dilakukan prasmanan MBG-nya ya. Ya. Kayak abang gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita evaluasi ke belakang juga ada beberapa SPPG yang menggelar ininya prasmanan. Kayak di Majalengka dan Kulon Progo. Kulon Progo. Ke sekolah. Iya, dikelola juga oleh pihak sekolah gitu. Dan memang seharusnya yayasan dapur itu kan diberikan kepada pihak sekolah kan, pada akhirnya dimanipulasi oleh kepala BGN gitu. Ini hari saat ini, tadi kan BGN rapat sama Komisi 5 DPR. Gimana? Itu rapat tertutup ya. Dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR itu lalu Hardian Irvani, dia bicara gini, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat terutama yang ada di sekitar sekolah. Jadi pada prinsipnya mereka setuju. Oh, artinya prioritas penerima manfaatnya lebih baik di sekolah dan di sekitar sekolah gitu ya. DPR setuju kantin yang untuk DPR kantin yang mengelola ya. Saya izin sedikit mengenai yayasan Abang. Saya tidak setuju ada pembuatan yayasan untuk mengelola MBG. Emangnya sekolah sudah tidak mampu? Kan di sekolah kan ada kantin tuh. Kalau yayasan itu menurut saya punya siapa? Siapa yang membentuk? Bisa dipolitisir ya kalau yes, gitu ya. itu benar sekali. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit di atas nih. Yang duduk di sini, tolong ya, saya dapat jatah di daerah ini ya, tolong ya, yayasan harus buat yayasannya. Mereka rame-rame buat yayasan. Hanya untuk mengelola MBG, mereka buat yayasan. Saya tadi bilang, di zaman saya sekolah,
kan sekolah yang mengelola. Jadi dipantau, dikontrol oleh kepala sekolah. Jadi kita mau evaluasinya gampang banget. Panggil kepala sekolah. Kenapa makanannya begini? Jadi kepala sekolah ikut bertanggung jawab. Nah, jadi ketika ada guru yang melakukan ketidakadilan atau mungkin melakukan penyelewengan, kan kepala sekolah bisa evaluasi gurunya. Jadi kalau buat yayasan, saya pikir yayasannya ditutup. Jangan ada yayasan-yayasan, libatkan kantin sekolah. Libatkan sekolah, mungkin di sekolah ada gedung-gedung yang tidak terpakai. Toh ini kan untuk sekolah juga. Jadi program ini di sekolah yang kelola. Nanti sekolah rekrut ibu-ibu yang di sekitar lingkungan. Atau mungkin yang buat kantin ini kan hidupkan UMKM. UMKM juga hidup kalau sekolahnya libur bagaimana? UMKM pun tidak hidup, kantin tidak hidup. Sabtu Minggu kantin tidak hidup. Sekolah batas dari pagi sampai jam 2. Tidak sampai jam 3, kalau di kampung saya batas jam 2. Nah artinya kantin ini tutup pas jam 2. Kasihan kan? Masih butuh omset masuk kok ditutup. Jadi menurut saya yayasan ini adalah oknum dokter tertentu di pucuk pimpinan ini lagi bagi-bagi proyek nih. Menjadikan sebagai proyek bisnis untuk mementingkan kepentingan mereka. Jadi hanya ini untuk ekonomi mereka nih. Jadi menurut saya yayasan tutup. Jangan ada yayasan-yayasan. Jadi ketika mahasiswa demo untuk menuntut hal begini, saya sepakat. Oke. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.